salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Senang bisa bersama-sama kembali dengan sahabat semua pada renungan hari ini. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Mari bersama-sama sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Ya Allah Bapa, sungguh kami bersyukur karena hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan kembali. Dan biarlah firman-Mu mengguyur dan menyegarkan hati kami yang haus akan sabda-Mu. Bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus, saudara-saudaraku, pasal 5 ayat 16 berbunyi demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekitar kita, kita bertemu dengan orang-orang yang merasakan sakit yang disebabkan oleh karena benturan dengan sesamanya. Tapi ingatlah ini, ada peribahasa yang mengatakan, sendok dan periuk sentuh menyentuh. KBBI mengartikan peribahasa itu adalah memang ada kalanya terjadi perselisihan dengan sahabat atau anggota keluarga. Peribahasa ini mengungkapkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita diajak untuk menerima realita bahwa dalam kehidupan kita bersama keluarga dan sahabat sekalipun dapat terjadi persinggungan. Persinggungan ini entah disengaja atau tidak ya, namun ada saja alasan kita untuk bersinggungan satu kepada yang lain. Ini dapat menyimpan sakit hati yang juga bisa berkepanjangan dan menimbulkan sakit. Bagaimana kita menghadapi dan menanggulanginya? Nah, jemaat Kristus, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, tulisan dalam Yakobus di atas tadi juga sebenarnya mengisyaratkan ya kepada kita akan kehidupan bersama yang tak lepas dari persinggungan. Persinggungan dapat selalu terjadi di tengah-tengah kehidupan bersama. Karena kita adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendirian. Maka kita pasti hidup bersama satu dengan yang lain dan bisa bersinggungan dimanapun. Kecuali saat kita tidur atau setelah kita mengalami kematian. Nah, oleh karena itu dapat dipahami bahwa mesti ada saat di mana kita menganggap orang lain melakukan kesalahan ya. Ataupun diri kita yang dianggap oleh orang lain melakukan kesalahan. Kelihatannya dalam bacaan kita, akibat dari yang satu menyimpan kesalahan yang lain, saudara-saudaraku, ataupun karena yang satu tak mau mengakui kesalahan bagi yang lain, maka ada penyakit terpendam dalam kehidupan bersama itu. Selalu mencari kesalahan ataupun ada yang memiliki keinginan kemudian untuk meninggalkan satu kepada yang lain. Demikianlah kira-kira konteks dari umat pada masa itu. Dan dalam kitab Yakobus ini penulis menasehati agar dalam kehidupan bersama itu kita menjadi sembuh. Maka mestinya terjadilah rekonsiliasi. Dalam rekonsiliasi itu setiap orang diharapkan menjadi rendah hati. Kadang kita merasa bahwa kita menyakiti. Maksud saya kadang kita tidak merasa bahwa kita menyakiti. Kita tidak merasa kita menyakiti ya. Namun jika itu yang dirasa dan dilihat oleh orang lain,
ya apa boleh buat. Sebagai orang yang rendah hati, kita akan terus belajar menerima diri bahwa kita telah menyakiti dengan cara kita, atau karena konteks orang tersebut, ataupun dapat terjadi bahwa tuduhan dan sakit hati kita terhadap yang lain itu mesti kita hapus juga dan hilangkan setelah terjadi rekonsiliasi itu. Ini pun membutuhkan kerendahan hati, saudara-saudaraku, sahabat Kristus. Lagi pula, kita tidak akan membiarkan rasa sakit hati itu menguasai kita ya. Pengampunan seringkali adalah lebih ditujukan untuk kesehatan kita sendiri. Karena itu sebuah cara kita menyembuhkan diri kita. Dan sekali lagi, ini sangat membutuhkan kerendahan hati. Tetaplah menjadi orang yang berlomba untuk menjadi rendah hati. Jika sahabat sekarang sedang sedih karena sakit hati, atau karena apapun yang terjadi dalam hidup sahabatku, saya tak akan mengatakan have a good day. Mohon ya saya dimaafkan jika karena ketidaktahuan saya mengatakan itu ketika sahabat justru sedang tidak memiliki hati yang baik. Tapi ini yang saya mau katakan, jika hidupmu sedang kecewa, sedih, marah, dan lain-lain, tetaplah hidup. Makanlah makanan yang bergizi dan menyenangkan saudaraku. Pakailah pakaian yang terbaik dan ternyaman yang sahabat punya. Jangan menyerah dengan dirimu saat itu. Tetaplah berjuang. Jangan menyerah dengan keadaan ini. Sampai semuanya membaik dan engkau memiliki hari yang baik. Dan di atas semuanya itu, saudara-saudaraku, sahabat Kristus, ingatlah Tuhan bersamamu, menemanimu, dan mengampunimu juga karena keterbatasan kita ya. Jadi ampunilah mereka yang tak mau minta maaf padamu. Karena kasih penyertaan dan pengampunan Tuhan kepadamu jauh lebih besar. Lihat dan pandanglah Tuhanmu saja, sumber kekuatan dan pemulihanmu. Kesembuhan dari Tuhan kiranya melingkupi sahabat Kristus semua. Kiranya Tuhan menolong selalu dan kita tetap percaya dan yakin akan hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Bapa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami sakit atau sakit hati. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kesedihan karena pengalaman buruk. Kami berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kegagalan. Kami berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang menghadapi tantangan, sakit penyakit, atau musibah dan sebagainya. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Besar, memulihkan, merangkul dan memeluk mereka sehingga mereka boleh sembuh. Kiranya Tuhan dengan kasih-Mu memberikan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami percaya dan mau mempercayakan diri terus kepada Tuhan Allah yang pertama-tama sudah memahami kami, mengampuni kami, dan terus-menerus mau menggandeng tangan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, sampai jumpa. Tuhan memberkati.